Nanti ini bawa piala segede Ini. gambreng yang 1 meter yang. Tapi keluarga gimana pas bawa piala? Seneng apa gimana? Seneng lah pasti. Mama kalau pergi paling cuma selalu ngomong, Res, kan udah tahu ya kalau Eja mau ikutan lomba gitu. Res, nanti kalau pulang bawa piala ya yang. Jadi Tapi alhamdulillah dapat piala terus bawa piala. Terus nanti kadang sampai dulu mau beli handphone BlackBerry itu zaman kan ya Allah dulu tuh kan ya handphone itu ya. sampai orang apa ya semuanya sampai jadi Allah gue nggak bisa ya beli itu sampai hari menangnya bisa punya handphone BlackBerry ya dari menang lomba. Paling gede waktu itu berapa? Dapetin berapa tuh hadiahnya? Pas ikut lomba ya sebelum ikut DA ya? Kalau Paling gede itu berapa? lomba itu 2,5 juta itu masih lomba kan lombanya masih lingkup Bandung. Lingkup Bandung. Begitu masuk yang ke nasional itu yang udah mulai berjuta-juta cuman kan aja nggak menang di situ. Jadi kalau yang buat lingkup mall gitu tuh paling banter 1 juta, 750, 500, terus ada yang nanti kalau dia dari salah satu sekolah modeling atau sekolah pelatihan vokal atau apa kita dapat voucher buat gratis sekolah di sana. Jadi ada ya macam-macam sih sebenarnya banget nggak ruginya kita bayar kadang 50.000, kadang 100.000 paling mahal itu buat beli pendaftarannya. Baliknya sih gede. Menurut Eja worth it banget. Sering banget ikut kompetisi kan. Pernah gak sih malu gitu, memalukan diri sendiri pas ikut kompetisi gitu? Maksudnya gimana nih memalukan diri sendiri? Entah itu pas lagi nyanyi fals atau pernah kalau kenapa yang gitu? Eja pernah batuk sebenarnya. Itu dulu waktu ada salah satu kompetisi, Eja tuh lagi sakit batuk. Dipaksain tapi ikut. Dipaksa harus karena itu grand final ya, acara udah tingkat ininya. Jadi pernah sekali itu batuk jadi gatel banget. Udah nggak nahan ya? Batuk bener-bener batuk itu di atas itu dan itu memang akhirnya nggak masuk nominasi. Ya ngomong segala-galanya kalau memang in time, kalau memang udah waktunya ya begitu gitu loh. Mau lu batuk tiba-tiba lu fals tapi kalau yang tiba-tiba ngeblank kayak kalau di atas panggung di DA itu kan sebenarnya kita secara tingkat kestresan itu lebih tinggi. Iya gitu. Pasti lah. Itu tingkat stresnya lebih tinggi kalau kita di lomba-lomba mall, lomba apa itu kan kita bawanya fun gitu. Kalau di pas di dia itu pernah. Kalau di dia mah aja sampai sakit, hilang suara. Terus pas di atas panggung gitu. Iya, hilang suara. Jadi benar-benar itu suara kayak di on off tuk mati nyala gitu loh. Ya karena memang fisik udah capek. Kita nggak bisa kan rutinitas waktu aja nggak tahu. Waktu DA2 itu Reza merasanya dibandingkan dengan yang saat DA3, 4 bahkan ke Lida kemarin ini bahkan ke The Star kemarin saja itu masih ada perbedaan siklus treatment belajarnya. Jadi kalau Eja waktu DA2 itu karena kan kita itu memang apa ya anak-anaknya semuanya udah jadi. Iya. Dari 35 besar itu semuanya sudah bintang panggung. Jadi tidak ada satupun yang istilahnya mentah rejeh kalau bahasa Jawa, mentah pure mentah belum bisa nyanyi itu nggak ada. Jadi semuanya itu paling enggak mereka sudah punya gelar si A penyanyi keroncong, si A punya inilah titelnya lah ada. Mereka ada title sendiri dan mereka ada yang penyanyi pantura ini udah terkenal, ini udah punya album bla bla bla. Itu saat itu di DA2 itu Eja benar-benar ngerasain persaingan yang tinggi banget. Dan memang saat kita jadi recordingnya kita, jadi Eja itu dulu kalau recording berangkatnya jam mamanya kan ini jam 7 ini start, Eja semuanya ada di grup 4 ya. Ini malam ini show grup 1. Jam 7 malam mereka start show-nya sampai jam 12 malam. Begitu beres jam 12 malam, kita yang tim grup 4 ini harus jalan ya dari asrama kita menuju ke studio 5. Kita nungguin bandnya istirahat 1 jam. Terus kita recording sampai jam 4 subuh. Jadi kita itu selalu recording jam 4 subuh. Beda banget siklusnya dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang kan bahkan The Star pun kemarin aja ngerasain ya kita pagi. Jam-jam normalnya orang udah open suara gitu, bukannya jamnya orang tidur kita harus kerja gitu loh. Jadi waktu di A2 itu kenapa anak-anaknya ini terbilang lebih
lebih secara firm apa ya Perform ya. di atas panggungnya mereka itu terlihat bener-bener yang mateng-mateng banget tuh ya karena memang digodoknya kita saat itu luar biasa. Jadi kita jam 4 subuh kita harus udah bangun untuk pergi ke acara inbox kadang. Jam 4 subuh itu kita harus berangkat udah siap-siap, jadi jam 3 tuh kita udah bangun, udah mandi segala macam bersih, udah dandan berangkat ke inbox. Buat promo jam 6 pagi. Nanti kita pulang dari sana jam 9 pagi sudah ada vokal coachnya sudah datang ke asrama buat kita latihan. Jadi memang siklusnya tuh beda. Eja sangat mengakui, bisa ditanyain deh ke semua ke 35 besar anak-anak itu. Berarti semua begitu. Di DA2 padat banget itu ya? Padat banget. Beda sama di DA3. Secara rating pun kan waktu itu memang terbilangnya yang bagus DA2. Bagus banget. Grand finalnya bahkan masih babak ada yang datang. Jadi ada di babak yang apa namanya? Masih penyisihan lah. Masih 35 besarnya aja itu secara rating itu sudah 2 digit gitu loh. Jadi beda kan sama yang sekarang jadi kadang masih 30 masih dengan total peserta yang banyak tuh mereka masih kadang 1 digit. Jadi untuk ke 2 digit aja kan susah. Jadi memang saat itu kita benar-benar di apa ya, momennya kita di A2 itu benar-benar wow banget karena setelah suksesnya DA1, DA2 itu menjadi satu acara yang ditunggu nih, gimana lagi nih munculnya nih artis-artis dangdut baru ini kayak gimana lagi, dan ternyata memang secara kualitasnya semuanya spektakuler. Bagus banget. Nah, penasaran selama di asrama nih, ini kan ketemu banyak orang ya kan, dari berbagai daerah, ras atau segala macam. Itu gimana sih secara apa sih maksudnya adaptasinya gitu? Eja sebenarnya kalau untuk adaptasi itu bukan tipe anak yang sangat susah adaptasi, itu enggak. Jadi gampang ya? Eja anaknya memang, gue justru kalau ada anak yang diem gue tanyain gitu loh. Jadi Eja ini orangnya pemalu, cuman in case gitu loh, enggak yang semua gue pukul rata gue harus malu gitu, diem enggak. Jadi waktu di DA2 itu kebetulan Diki itu salah satu peserta perwakilan dari Ungaran waktu itu. Dia itu juara satunya bintang radio yang Eja ikutin di Papua. Oh gitu. Yang tingkat nasionalnya itu. Jadi Eja udah kenal tuh, oh aman ada satu Diki. Terus Danang itu udah temenan lama banget sama Eja dari mulai waktu itu kontes di Surabaya itu Eja selalu sama Danang sampai akhirnya dia lolos, Danang lebih Danang ada beberapa kali dia bahkan sempat masuk ke babak spektakulernya dia waktu itu. Jadi dia sempat udah naik bahkan yang dangdut dia dapat, yang pop dia dapat. Jadi waktu ketemu Danang tuh ya Allah Mas, ketemu posisi Eja udah di Bandung sedangkan dia di Surabaya waktu itu. Jadi waktu kita ketemu di Jakarta tuh kayak yang udah wow, klop banget gitu. Ketemu sekamar sama Yayat yang memang notabene orang Bandung dan kita udah deket dari mulai audisi dan segala macam. Yayat, ada Ega, terus sama Endah, dan kebetulan memang anak-anaknya rame semua. Berarti emang udah pada kenal rata-rata makanya dia bilang semuanya sudah di bidangnya masing-masing. Jadi ada si ini. Jadi begitu lihat nama-namanya di kamar nih kan, di kamar tiap kamar nih namanya ada Reza lah ini sini Yayat ini Danang ini. Jadi yang kita belum kenal tuh pasti malam begitu ada yang datang lagi, salam kenal ini. Jadi memang ya alhamdulillahnya sampai sekarang kita semua secara pertemanan itu, secara silaturahminya masih hangat gitu loh. Tapi pernah nggak sih ada konflik gitu di asrama sama karantina gitu ya? Kalau Eja pribadi nggak ada. Pribadi nggak pernah yang, maksudnya kan Eja waktu itu bisa dibilang yang usianya termatang itu Eja, Ika, karena kita kan 25 tahun tuh, yang lainnya kan masih matang 25 tuh ya. 25 deh. Ada yang 27 satu. Jadi ya itu mereka ada yang memang notabene secara rumah tangga, ada yang mereka sudah istilahnya ada yang janda. Jadi mereka matang. Jadi dia bilang secara pribadi dan secara singing skillnya itu mereka udah matang semua. Jadi ya nggak pernah terjadi yang tiba-tiba berantem anak kerucil berantem teriak-teriakan, itu nggak pernah. Jadi pernah, ya? Semuanya ya based on kalau berantem ya kita duduk ngobrol, ini gimana ya, sesain lah ya, topi ono opo berarti gitu. Karena kita kebanyakan kemarin memang yang dari Jawa
agak sedikit banyak. Jadi apa ya, Eja pribadi ngerasanya lebih apa ya, campur aduknya tuh enak. Pokoknya nyaman lah ya. Nyaman. Jadi semuanya kemarin di A2 tuh memang anak-anaknya walaupun yang sekelas apa ya, ada satu anak yang istilahnya keluar pertama kali banget 35 besar dia jreng nyanyi, besok terus dia pulang itu ya sampai sekarang kita akrab. Sampai sekarang kita kan kadang kan orang anak-anak sekarang tuh akrabnya cuma sampai yang 10 besar lah minimal 10, kalau nggak nih cuma 5 besar doang, kalau nggak 10 besar. Tapi kita ini justru nggak tahu angetnya itu justru dari semua, karena memang dari awal waktu ketemuan pertama kali dikumpulin tuh yang memang benar-benar udah nganggapnya we are family gitu loh. Kita keluarga baru, kita keluarga DA2 yang notabene nggak ada yang kayak Danang, nggak ada yang kayak Evi, nggak ada yang kayak Reza, nggak ada yang kayak Irwan. Jadi semuanya sudah membawa warna masing-masing, dan cuman kita ngerasanya kita di sini keluarga yang colorful, yang penuh warna, penuh skill. Mereka ada yang bisa nyinden, ada yang bisa nyanyinya powerful, ada yang bisa ngedance. Jadi pokoknya skillnya masing-masing punya. Jadi semuanya ada keunggulan masing-masing yang tidak membuat iri satu sama lain. Oke. Emang basic nyanyi itu emang dari keluarga emang udah ada apa gimana? Apa orang tua penyanyi atau kayak gimana? Aja kalau nyanyi itu sebenarnya dari kakek. Jadi papahnya abinya Eja itu, kakeknya Eja itu dia penyanyi lagu-lagu Mesir gitu. Jadi makanya Eja sendiri tuh bahkan papa mama pun nggak yang maksudnya notice gitu loh, kalau Reza penerusnya, Reza bisa nyanyi, nggak notice ke sana gitu loh. Jadi semuanya based on ya itu tadi, accident tadi itu Eja dipaksa dihukum suruh nyanyi, alhasil malah jadi begini gitu loh, malah terlihat bakatnya dan bernyanyilah Eja. Sekarang Eja jujur di sini ya, Eja nyanyi lagu Arab itu pertama kali open mic-nya Eja pertama kali nyanyi lagu Arab itu ya di panggung DA. Jadi selama ini Eja nggak pernah nyanyi yang secara profesional, lomba nyanyiin lagu Arab gitu tuh nggak pernah. Jadi walaupun ikut tapi nggak pernah juara, nggak, karena memang tidak mendalami gitu loh. Tapi justru kemarin begitu ikut DA, apa ya istilahnya, keidentikan Reza sebagai seorang penyanyi dangdut yang ke Arab-Araban, yang mempunyai skill Arabiknya, mempunyai kemampuan bernyanyi lagu Arab itu keluar banget. Itu yang baru Reza temukan di atas panggung DA2. Jadi kalau untuk skill nyanyi dangdutnya ya oke lah ya, so aja begitu nyanyi dangdut, cuman skill Arab ini yang Eja pribadi itu surprise gitu. Eja kaget, gue bisa begini ya, akhirnya ya mau nggak mau ya udah akhirnya gue perdalam, perkuat semuanya ya. Alhamdulillah kemarin di panggung DAA 3 sama The Star itu banget kepakainya gitu. Berarti teknik dari vokal dangdut ke Arabik itu bedanya jauh nggak sih? Jauh. Cengkoknya juga jauh. Secara cengkok kan